Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Milodo Explorer akan em, membahas mempresentasikan hasil kerja kita yang kemarin sempat membuat game. Eh, Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Haris Alfariji, NPM 168. Kemudian ada Muhammad Rafi Ilham, NPM 209. Kemudian ada Aulia Nabila NPM 193 dan yang terakhir ada Reza Fahlevi NPM 185. Oke, langsung saja yang pertama konsep dasar game. Introduction. Perkenalkan ini sebuah game Milo yang merupakan seekor kucing lucu berwarna oranye dengan corak lorengnya di badannya. Milo ini sangat menyukai ikan dan keju sebagai makanannya. Selain itu, Milo juga suka mengumpulkan koin untuk dibawa pulang. Namun, Milo sangat tidak suka dengan tulang ikan. Ia akan sedih jika sengaja memakan tulang ikan di jalan. Oleh karena itu, Milo sangat senang untuk berkeliling di sekitar lingkungannya untuk mencari ikan dan keju untuk dimakan, koin yang akan ia bawa pulang, dan tulang ikan yang ia hindari. Next. Kemudian ada story. Pada sebuah lingkaran berwarna Newtown, hiduplah seekor kucing loreng oranye bernama Milo yang memiliki kepribadian penuh semangat dan suka berjalan-jalan. Dia sangat cepat dan suka melompat-lompat di sekitar lingkungannya. Milo bisa melompat tinggi dan berlari cepat, sehingga ia pandai untuk menghindari rintangan sederhana seperti pagar atau genangan air di jalan. Kepribadiannya yang berani dan energik, Milo selalu siap menjelajahi lingkungan barunya dengan penuh semangat. Keseharian Milo adalah berkeliling di desanya untuk mencari ikan dan keju sebagai makanan favoritnya, maupun mengumpulkan koin untuk dibawanya pulang ke rumah. Namun, di tengah perjalanan, Milo seringkali mendapatkan rintangan seperti melewati pagar tinggi, genangan air, sampai tulang ikan yang kerap ia temui selama berkeliling desa. Di lingkungan Milltown tersebut, Milo juga hidup dengan hewan-hewan pengganggu yang berusaha mengambil ikan dan keju kesukaannya Milo. Milo harus berlari dan melompat untuk menghindari hewan-hewan pengganggu sebelum hewan-hewan pengganggu tersebut merampas makanan kesukaan Milo. Kemudian akan ada beberapa tempat yang biasa Milo jelajahi, yaitu daerah perkotaan, daerah juga waktu malam di mana waktu ini adalah waktu tersulit bagi Milo untuk mendapatkan makanan dan koin. Dibutuhkan kecepatan dan ketangkasan yang baik untuk Milo bisa bertahan di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, konsentrasi sangat penting untuk bisa membantu Milo agar bisa menyelesaikan petualangannya. Kemudian ada gameplay. Deskripsi game ini adalah permainan mengandalkan Milo, kucing oranye yang penuh semangat dalam bertualangan side scrolling yang melintas berbagai lingkungan perkotaan dan pedesaan. Milo melompati rintangan, mengumpulkan makanan, dan menghindari bahaya sambil berusaha mencapai tempat istirahat favoritnya di akhir setiap level. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi Ilham. Baik, saya akan melanjutkan poin sebelum seterusnya. Game design dokumen Milo the Explorer. Game design dokumen Milo the Explorer terdiri dari pertama judul game, yaitu Milo the Explorer, kemudian genrenya platformer petualangan, kemudian platformnya dari PC atau browser base, kemudian ada gameplay utama. Yang pertama ada pemain mengontrol kucing bernama Milo untuk menjelajahi lingkungan, mengumpulkan item, dan menghindari rintangan. Yang kedua, Milo dapat melompat dan berlari. Yang ketiga, pemain harus mengumpulkan poin dengan mengambil item tertentu. Yang terakhir, rintangan seperti jebakan dan musuh dapat mengurangi nyawa Milo. Terdapat juga visual dan audio, latar bertema alam atau misalnya hutan atau taman. Kemudian animasi Milo berjalan, melompat dan diam, dan efek suara untuk melompat, mengambil item, dan terkena rintangan.
Yang selanjutnya ada mekanisme permainan. Yang pertama ada lompatan. Pemain menekan tombol atau mengetuk layar untuk membuat Milo melompat melewati rintangan seperti pagar, pot bunga, dan genangan air. Yang kedua ada lari cepat. Saat pemain menahan tombol lari, Milo berlari lebih cepat berguna untuk menghindari musuh atau mencapai platform yang bergerak. Rintangan dan tantangan. Hindari hewan pengganggu. Milo akan menghadapi hewan seperti anjing yang suka mengejarnya, burung gagak yang terbang rendah, atau ular yang melintang di jalur. Pemain harus melompat untuk menghindari mereka. Yang terakhir, lompat platform. Di beberapa tempat, Milo harus melompat ke atas tong, kotak, atau platform bergerak untuk menghindari jebakan. Rintangan alami, genangan air, atau lumpur yang bisa memperlambat gerakan Milo harus dilompati. Next. Koleksi dan power up. Ikan dan keju sepanjang perjalanan, Milo bisa mengumpulkan makanan seperti ikan dan keju untuk mendapatkan poin tambahan. Power up energi, ada power up berbentuk ikan emas yang saat dikumpulkan membuat Milo berlari lebih cepat dan lompat lebih tinggi selama beberapa detik. Perisai cakar, power up ini memungkinkan Milo untuk melawan musuh kecil seperti tikus untuk waktu singkat tanpa terkena serangan. Next. Kemudian ada level dan lingkungan. Level kota, rintangan seperti trotoar yang patah, lalu lintas jalan, dan pagar akan sering muncul. Ini membutuhkan kelincahan Milo untuk menghindari berbagai penghalang. Kemudian level pedesaan. Dari sini, Milo berlari di ladang atau sekitar sungai, di mana ia harus melompat dari batu ke batu untuk menghindari air atau mengejar ikan. Yang ketiga ada level malam hari, yaitu level dengan suasana malam di mana Milo harus berhati-hati dengan rintangan yang lebih sulit terlihat dan musuh yang muncul tiba-tiba. Kemudian target dan poin. Tujuan level, setiap level berakhir di tempat yang aman untuk Milo, seperti area tidur yang nyaman. Pemain harus mencapai titik ini untuk menyelesaikan level. Kemudian ada skor tertinggi. Pemain bisa mengumpulkan poin dari makanan, power up, dan combo lompatan yang sukses, yang kemudian bisa dibandingkan dengan skor tertinggi. Tantangan dan daya tarik. Kecepatan dan kelincahan game ini menguji kecepatan reaksi pemain saat Milo melewati rintangan dan menghindari musuh. Kemudian visual dan suara ceria. Animasi Milo yang lincah dan suara ceria akan membuat pemain merasa senang dan termotivasi. Terus progresi yang menarik. Setiap level menawarkan rintangan baru dan Milo bisa mengumpulkan kostum kecil seperti topi atau scarf yang dapat digunakan di level berikutnya. Yang terakhir ada tujuan utama, yaitu membuat perjalanan Milo yang lincah menjadi penuh aksi, keseruan, dan tantangan yang semakin meningkat di tiap level. Kemudian akan dilanjutkan oleh Aulia Nabila. Selanjutnya ada prototype game Milo the Explorer berdasarkan game desain dokumen menggunakan software Construct. Yang pertama, ada persiapkan GDD untuk Milo the Explorer. Berikut adalah GDD sederhana untuk game Milo the Explorer. Yang pertama ada judul game, judulnya Milo the Explorer, yang kemudian genre, platform petualang, kemudian platformnya PC dan handphone. Gameplay utama, pemain mengontrol kucing bernama Milo untuk menjelajahi lingkungan, mengumpulkan item, dan menghindari rintangan. Selanjutnya, Milo dapat melompat dan berlari. Lalu, pemain harus mengumpulkan poin dengan mengambil item tertentu. Dan rintangan seperti jebakan dan musuh dapat mengurangi nyawa Milo. Lalu ada visual dan audio, latar bertema alam, misalnya hutan atau taman. Animasi Milo berjalan, melompat, dan diam. Efek suara untuk melompat, mengambil item, dan terkena rintangan. Kedua, membuat proyek baru di Construct. Caranya, satu, buka web Construct dan buat proyek baru dengan nama Milo the Explorer. Yang kedua, pilih template blank project, lalu tetapkan resolusi proyek misalnya 1280 kali 720. Yang ketiga, desain tampilan game. A, untuk menambah background, satu caranya yang pertama adalah tambahkan layer pertama bernama background. Yang kedua, sisipkan sprite untuk latar bertema alam, misalnya gambar hutan atau taman, sesuai dengan yang dibutuhkan dari game yang mau dibuat. Yang B, membuat karakter Milo. Satu, tambahkan layer kedua bernama game object. Yang kedua, tambahkan sprite untuk Milo atau berbentuk kucing oranye. Yang ketiga, membuat animasi untuk Milo. Ada idle, walk, sama jump.
Lalu yang keempat, tambahkan behavior dari platformnya agar Milo dapat bergerak seperti karakter platformer. Lalu ada bound to layout agar Milo tidak keluar dari layar. Yang C, menambahkan platform. Satu, caranya tambahkan sprite untuk platform seperti di tempat Milo berdiri. Yang kedua, tambahkan behavior solid pada platform. Lalu yang D, item yang dikumpulkan. Tambahkan sprite untuk item, contohnya ikan atau keju. Lalu tambahkan behavior berupa destroy on pickup untuk menghapus item setelah diambil. Lalu yang terakhir ada rintangan. Untuk tambahkan sprite untuk rintangan, contohnya jebakan, musuh, atau lompatan. Yang kedua, tambahkan behavior eh, satu bulat untuk musuh yang bergerak, dua solid untuk jebakan yang diam. Lalu yang keempat, atur logika game di event sheet. Satu, gerakan Milo. Gunakan behavior platform untuk kontrol gerakan Milo. Yang kedua, tambahkan logika left or right arrow untuk gerakan Milo ke kiri atau ke kanan, dan up untuk loncat. Lalu space untuk Milo melompat. Yang B, item dan skor. Tambahkan teks untuk skor di layar. Tambahkan logika ketika Milo menyentuh item, skor akan bertambah. Lalu hancurkan item setelah diambil. Lalu yang C, untuk rintangan dan nyawa, tambahkan variabel global untuk nyawa, lalu tambahkan logika. Ketika Milo menyentuh rintangan, nyawanya akan berkurang. Lalu jika nyawa mencapai 0, tampilan layar akan game over. Yang keempat, ada musuh bergerak. Gunakan behavior ballet agar musuh bergerak bolak-balik. Tambahkan reverse direction untuk menyentuh dinding. Yang kelima, menambahkan efek visual dan audio. Untuk efek visual, tambahkan partikel untuk efek seperti debu atau asap saat Milo melompat. Gunakan animasi untuk transisi Milo, idle, walk, atau jump. Untuk efek audio, tambahkan suara untuk melompat, mengambil item, dan terkena rintangan, serta diberi background suara eh, untuk audio dari game. Yang keenam, uji coba prototype. Satu, jalankan game dengan menekan tombol play di construct. Dua, uji fitur seperti gerakan Milo, pengambilan item, dan interaksi dengan rintangan. Yang ketujuh, dan yang terakhir, simpan dan publikasi. Simpan proyek dengan nama Milo The Explorer, lalu ekspor proyek dengan format HTML5 agar dapat dimainkan di browser. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Nah, berikut adalah hasil game yang telah kami buat. Dan inilah halaman pertama pada game kami. Di sini terdapat menu mulai, profil, dan keluar. Dan di pojok kanan atas ada musik untuk background. Jadi backgroundnya teman-teman. Nah, mulai untuk memainkan game kami. Inilah tampilan Milo. Jika teman-teman memainkan di PC, teman-teman bisa menggerakkan lewat keyboard. Dan jika memainkan di handphone, bisa di tap aja. Di pojok kiri bawah ada maju dan mundur. Di pojok kanan bawah ada tombol untuk melompat. Berikut adalah contoh maju, mundur, dan melompat. Nah, berikut adalah contoh gameplaynya. Di sini ada koin yang harus kita kumpulkan. Dan ada halangan pertama, yaitu eh, apa ini namanya? Lebah. Nah, jika Milo jatuh nih, jatuh ke bawah, maka game akan mulai dari awal. Nah, dapat dilihat di bar atas ada kumpulan koin, ikan, dan gambar hati adalah nyawa Milo. Ada 3. Jika Milo melanggar rintangan atau mengenai lebah, maka nyawanya akan berkurang. Seperti itu. Oke, lanjut gameplaynya. Nah, berikut adalah rintangan kedua, yaitu tulang ikan. Seperti yang teman saya sampaikan tadi, ada tulang ikan. Sama, sama halnya seperti lebah, jika Milo terkena, maka akan mengurangi nyawanya. Oke, gitu, teman-teman. Lanjut. Oke.
Ini seperti lintah teman-teman, sama halnya seperti lebah tadi akan bisa mengurangi nyawa Milo. Entah apa namanya itu, kayaknya lintah. Nah, inilah pintu menuju level kedua. Level pertama inilah level level perkotaan, yang seperti lagi-lagi teman saya bilang tadi, level pertama adalah level perkotaan, level kedua ada pedesaan, dan level ketiga adalah malam hari. Begini tampilannya setelah kalian menyelesaikan level pertama. Ada dua menu di sini, bisa kembali ke home atau lanjut ke menu ke level selanjutnya. Kita naik ke level selanjutnya. Nah, di sini terlihat ikan yang saya kumpulkan ada 5, nyawanya sisa 1 karena nabrak lintah dan tulang ikan tadi. Dan koin yang saya kumpulkan ada 10. Lanjut. Nah, begitu juga dengan level kedua, level pedesaan. Jika Milo terjatuh, maka game akan mengulang dari awal. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rintangan baru nih, ada ular. Oke, waktunya kita melompat Milo. Mantap. Oke, ya gerbang pintu menuju level terakhir, teman-teman. Lanjut. Nah, sama seperti tadi, ikan yang saya kumpulkan dapat 5, nyawa saya masih seger nih. Masih ada 3 nyawa. Dan dan saya mendapatkan 10 poin. Oke, lanjut ke level ketiga, yaitu di latarnya malam hari. Ya, sama sama seperti game tadi, yang harus kita kumpulkan ada ikan dan koin. Oke, Oke, terdapat ular lagi nih. Ular ular muncul di level kedua dan level ketiga. Oke, terkena ular, nyawa Milo berkurang. Oke, Oke, terus Milo. Lompat Milo. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, tamatlah game kami. Setelah teman-teman menyelesaikan level ketiga atau level terakhir, tampilannya seperti ini. Hanya ada kembali ke menu home yang ada profil dan keluar tadi, atau teman-teman mau mengulang dari level pertama. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya presentasikan mengenai game yang telah kita buat. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.